Coba dipikirin, kita kan tiap hari pakai kalender 12 bulan. Januari, Februari, Maret, ya seterusnya lah. Rasanya udah biasa banget, alami aja gitu. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sebentar buat bertanya, kenapa harus 12? Kenapa nggak 10? Atau 15? Apa ini cuma kebetulan aja? Atau jangan-jangan ada makna yang lebih dalam di balik sistem waktu yang kita anut ini? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Soalnya gini, setiap kali kita ngerencanain liburan, ngerayain ulang tahun, atau bahkan cuma nandain tanggal penting, kita itu sebenarnya lagi ngobrol sama sebuah sistem yang umurnya udah ribuan tahun. Sebuah teka-teki yang sebenarnya ada di depan mata kita terus. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Dan jawabannya, wah ini bakal ngajak kita jalan-jalan jauh loh. Kita bakal mundur ke sejarah kuno, ngintip sedikit ke ilmu alam, sampai akhirnya nyentuh pemahaman teologis yang dalam banget soal keteraturan alam semesta. Udah siap? Oke, untuk cari jawabannya, mesin waktu kita harus di-setel mundur, jauh ke masa lalu. Lupakan dulu aplikasi kalender di HP kita. Jauh sebelum itu semua ada, peradaban-peradaban kuno itu udah, ya bisa dibilang terobsesi buat ngukur dan ngertiin waktu. Dan ini bukan main-main loh, ini bukan sekedar iseng. Buat mereka tahu kapan harus nanam, kapan harus panen, kapan harus ngadain ritual keagamaan, itu urusan hidup dan mati. Jadi kalender itu bisa dibilang teknologi survival paling dasar pada masanya. Nah di sini kita bisa lihat evolusinya, keren banget. Mulai dari bangsa Babilonia yang patokannya siklus bulan. Terus, bangsa Mesir sadar kalau matahari itu lebih akurat buat memprediksi kapan sungai Nil bakal banjir. Penting banget buat pertanian mereka. Nah, puncaknya, datanglah Romawi dengan kalender Juliannya. Mereka yang menstandarkan sistem 12 bulan ini dan menyebarkannya ke seluruh kekaisaran. Inilah cikal bakal kalender yang kita pakai sekarang. Oke, jadi sejarah udah ngasih tahu kita bagaimana prosesnya kita bisa punya 12 bulan. Semua itu berdasarkan kebutuhan praktis kan? Tapi, ini belum ngejawab pertanyaan yang lebih dalam, yang lebih filosofis. Kenapa angka 12? Kenapa angka ini yang rasanya pas banget? Apa jangan-jangan ada makna lain selain cuma hitung-hitungan astronomi? Nah, dari sini kita geser sedikit perspektifnya. Dari yang tadinya sejarah, sekarang kita masuk ke ranah teologi. Ada pandangan yang melihat struktur waktu ini bukan cuma hasil rekayasa manusia, tapi lebih dari itu, sebagai cerminan sebuah tatanan yang lebih besar, yang agung, dan yang disengaja. Coba deh resapi idenya. Ini kuat banget loh. Kalender itu bukan cuma alat bantu, tapi sebuah pernyataan. Sebuah deklarasi ilahi yang bilang kalau alam semesta ini nggak acak-acakan, nggak kacau, tapi teratur, punya pola, punya tujuan. Dan sistem 12 bulan ini jadi bagian super penting dari deklarasi itu. Oke, makna teologis profetis. Kedengerannya mungkin agak berat ya, tapi intinya simple kok. Gampangnya gini, kita ngelihat pola-pola di alam ini bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai semacam petunjuk atau simbol yang menjadi bagian dari sebuah cerita yang jauh lebih besar. Ini kayak cara membaca dunia, bukan cuma sebagai kumpulan fakta, tapi sebagai sebuah narasi yang penuh arti dari Sang Pencipta. Dan angka yang jadi kunci utama di cerita ini tentu saja adalah 12. Angka ini tuh berulang kali muncul dalam konteks-konteks suci. Dan rasanya itu bukan kebetulan. Coba kita lihat polanya. Ada 12 suku Israel yang jadi fondasi bangsanya. Ada 12 Rasul Yesus yang jadi fondasi gereja. Ada 12 gerbang Yerusalem baru yang melambangkan kota suci yang sempurna. Kelihatan kan benang merahnya? Angka 12 ini secara konsisten dipakai buat melambangkan sebuah fondasi yang utuh, sebuah tatanan yang ditetapkan langsung secara ilahi. Oke. Jadi kita punya dua penjelasan nih. Satu dari sisi sejarah dan sains, satu lagi dari sisi teologi. Pertanyaannya, apa keduanya ini tabrakan? Saling bertentangan? Tunggu dulu. Ternyata nggak juga. Justru, kita bakal lihat gimana keduanya bisa nyambung dan jalan bareng dengan sangat indah. Nah, ini dia. Anggap aja ini dua sisi dari koin yang sama. Di satu sisi ada penjelasan ilmiah. Sains ngasih tahu kita mekanisme fisiknya. Bumi itu muterin matahari dalam waktu tertentu. Dan dalam periode itu, ada kira-kira 12 siklus bulan. Itu fakta, bisa kita amati. Nah, di sisi lain ada makna teologisnya. Teologi ngasih interpretasi. Ritme kosmik yang teratur dan indah ini bukan kebetulan. Ini adalah cerminan, sebuah tanda, dari rencana sang perancang. Gampangnya gini deh, sains itu ngejawab pertanyaan bagaimana cara kerjanya. Sementara iman membantu kita merenungkan pertanyaan mengapa ini semua ada. Jadi, keduanya nggak perlu diadu, nggak perlu saling meniadakan. Justru sebaliknya, mereka bisa saling melengkapi dan bikin pemahaman kita soal dunia jadi jauh lebih kaya. Jadi, terus apa dong intinya buat kita?
Apa yang bisa kita bawa pulang dari semua pembahasan ini? Mungkin ini bisa jadi ajakan buat kita semua untuk ngelihat kalender yang nempel di dinding kita atau yang ada di HP kita dengan cara yang benar-benar baru. Coba deh, kita latihan sebentar. Daripada ngelihat bulan April cuma sebagai, wah, bulan penuh deadline, coba lihat sebagai bagian keempat dari sebuah siklus 12 yang sempurna. Daripada ngelihat Desember cuma sebagai akhir tahun siap-siap liburan, coba pandang sebagai penutup sebuah babak yang utuh dalam sebuah cerita yang jauh lebih besar. Dan inilah intinya. Kalender yang kita pakai tiap hari itu ternyata bukan cuma deretan angka dan hari. Dia itu semacam artefak luar biasa. Di dalamnya ada jejak sejarah peradaban kuno, ada gema dari ritme alam semesta, dan bahkan ada bisikan tentang tatanan ilahi. Semua itu terbungkus rapi dalam sebuah kotak-kotak sederhana yang sering banget kita anggap sepele. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Kalau setiap bulan itu adalah sebuah bab dan setiap tahun adalah sebuah jilid buku, cerita apa sih yang sedang kita tulis dengan waktu yang kita punya?